Oke, teman-teman semua, dengan Kak Vino di sini. Kembali kita akan membahas tentang matematika umum, dan ini biasanya ada di kelas 12. Kita akan memulai satu bab baru, yaitu dimensi 3. Nah, ini bab yang biasanya cukup membuat pusing ya, teman-teman semua. Nah, materi ini akan kita bahas menjadi cukup banyak bagian ya. Ini adalah bagian yang pertama, yaitu kita mengenal dulu tentang yang namanya unsur ruang ya. Lalu kemudian nanti kita review lagi masalah diagonal, volume, luas permukaan, seperti itu. Kita tahu bahwa kita punya paling tidak ada macam-macam bangun ruang itu seperti kubus, balok, bola, silinder, kerucut, prisma, limas, dan ada yang namanya frustum ya, atau bentuk gelas seperti itu. Nah, teman-teman perlu ingat lagi tentang rumus volume dan luas permukaan. Itu tentunya kita tidak akan bahas secara detail di sini, karena teman-teman sudah dapatkan ini sejak SMP ya. Kemudian unsur-unsur dalam ruang. Nah, unsur ruang itu ada 3. Yang pertama adalah titik, yaitu sebuah benda yang tidak mempunyai ukuran, tidak berdimensi, dan biasanya digambarkan dengan sebuah noktah ya, atau titik ya, seperti itu. Kemudian garis adalah jarak yang menghubungkan dua titik, biasanya dilambangkan dengan huruf kecil atau dua huruf kapital yang menyatakan kedua titik penghubungnya. Kemudian bidang adalah perluasan dari kumpulan titik-titik dan kumpulan garis-garis sehingga mempunyai suatu ukuran tertentu. Jadi teman-teman pasti sudah tahu inilah titik, garis, dan bidang. Itu adalah unsur-unsur yang ada di dalam ruang. Nah, kemudian unsur dalam ruang itu pasti bisa mempunyai kedudukan tertentu. Yang pertama adalah bagaimana suatu titik itu bisa terletak pada garis. Ya, kedudukan titik pada garis itu ada dua kemungkinan, yaitu titik ada di tepat pada sebuah garis atau di luar garis. Jadi kalau di sini ada garis G, kemudian ini ada titik B aksen, ini ada B, maka B aksen itu disebut titiknya ada di garis atau terletak di garis. Sedangkan kalau B adalah titiknya di luar garis. Seperti itu ya. Kemudian titik kalau terhadap bidang, kemungkinannya adalah titik juga dapat terletak di sebuah bidang atau di luar bidang. Jadi misalkan di sini ada bidang V, ini ada titik P dan titik P di atas. Nah, ini P aksen ya. Maka P aksen itu adalah kedudukan pada saat titik terletak di bidang. Ya, seperti itu. Nah, jarak titik terhadap bidang nanti kita bisa tinjau sebagai jarak tegak lurusnya. Kemudian kalau garis terhadap bidang. Nah, garis terhadap bidang ini ada saling berpotongan. Garis terhadap garis, maksud saya. Jadi kedudukan dua garis itu bisa saling berpotongan. Itu jika bertemu di satu titik. Kemudian berhimpit itu jika seluruh titik dilewati garis H juga dilewati garis G. Kemudian sejajar itu jika kedua garis berada pada bidang yang sama dan tidak akan saling bertemu. Kemudian yang terakhir adalah bersilangan. Nah, bersilangan itu jika masing-masing garis berada pada bidang yang saling bersilangan tegak lurus. Artinya bersilangan itu sebenarnya secara sederhananya adalah tidak sejajar tapi juga tidak berpotongan. Kita bisa membayangkan gambarnya seperti ini. Ya. Yang di kiri atas adalah berpotongan, kemudian kanan atas adalah berhimpit, kiri bawah adalah sejajar, dan kanan bawah adalah saling bersilangan. Kemudian kalau garis terhadap bidang, maka garis itu bisa terletak pada bidang, bisa sejajar bidang, dan bisa memotong bidang. Ya, jadi kalau terletak pada bidang artinya garis itu ada di bidang itu. Kalau sejajar ya posisinya seperti ini. Kalau menembus atau memotong ya posisinya bisa digambarkan seperti itu. Itu adalah kedudukan garis terhadap bidang. Kemudian adalah kedudukan bidang terhadap bidang, maka bidang itu bisa saling berhimpit, bisa saling sejajar, dan bisa saling berpotongan. Ya, jadi berhimpit adalah menempel ya. Kalau sejajar ya kita letakkan seperti itu. Kalau berpotongan ya kita potongkan dari kedua bidang itu. Nah, itu adalah unsur-unsur ruang dan kedudukannya. Kita lihat beberapa contoh konsep dasar ya teman-teman. Soal yang pertama, diketahui kubus ABCDEFGH dengan rusuk R, M, dan N berturut-turut adalah perpotongan diagonal sisi bidang ABCD dan EFGH. Tentukan pertanyaannya seperti itu. Jadi kita gambarkan seperti ini. Lalu M dan N adalah perpotongan diagonal sisi ABCD dan EFGH. Jadi ini mungkin bisa kita gambar dulu. Ya, M itu ada di bawah sini, teman-teman ya. Jadi ini M, perpotongan diagonal sisi ABCD dan EFGH. Sedangkan N itu adalah perpotongan yang bagian atas. Nah, ini adalah N ya. Oke. Pertanyaannya, rusuk yang sejajar dengan AB. Nah, rusuk itu berarti rusuk-rusuk kubusnya.
Jadi ini misalkan ada cukup banyak ya. Yang sejajar itu misalkan CD, kemudian EF, kemudian GH, itu adalah rusuk yang sejajar dengan AB. Lalu kalau yang bersilangan dengan AC, rusuk ya, rusuk yang bersilangan. Ingat bersilangan itu tidak bertemu tapi juga tidak sejajar. Jadi misalkan ya, rusuk itu misalkan kita bisa mengambil DH atau HD, lalu berikutnya BF. Nah, itu adalah rusuk yang bersilangan dengan AC karena dia posisinya adalah tidak bertemu dan tidak sejajar. Ya, rusuk. Lalu kemudian ada juga EF ya, EF juga bisa. Lalu kemudian FG juga bisa. Lalu kemudian GH artinya rusuk-rusuk yang ada di atas ya. Lalu kemudian EH itu juga rusuk-rusuk yang bersilangan dengan AC. Ya, saling bersilangan, jadi tidak sejajar tetapi juga tidak berpotongan ya, seperti itu. Lalu kemudian garis yang berpotongan dengan BD. Nah, apa bedanya garis dengan rusuk? Kalau rusuk itu harus merupakan bagian dari rusuk kubus. Tapi kalau garis yang penting adalah berupa garis, jadi diagonal ya garis ya, seperti itu. Jadi kalau garis yang berpotongan dengan BD itu misalkan adalah AC, kemudian bisa AD, bisa AB, bisa BC, bisa CD, seperti itu ya. Lalu kemudian garis yang sejajar dengan BN. Nah, BN itu kita kalau gambarkan di sini ya, ini BN. Nah, garis yang sejajar BN pastinya adalah ini ya, H ke M. Ya cuman itu aja sih yang mungkin ya. Tuh. Kemudian garis yang memotong MN. Nah, MN itu kalau ditarik dari atas ke bawah berarti garis-garis yang memotong MN itu kemungkinan adalah diagonal-diagonal sisi. Jadi bisa AC, bisa BD, bisa EG, bisa FH, seperti itu ya. Itu adalah garis yang memotong MN. Kemudian bidang yang sejajar dengan CG. Nah, bidang ya teman-teman, CG itu adalah garis. Nih. Nah, bidang itu berarti mungkin kita ambil bidang kubusnya. Jadi yang mungkin sejajar dengan CG adalah ABFE. ABFE itu sejajar. Lalu ADHE itu juga sejajar dengan CG, seperti itu ya. Kemudian rusuk kubus yang menembus bidang ABCD. Rusuk yang menembus ABCD ya mestinya yang berdiri itu teman-teman. Jadi bisa AE, bisa DH, bisa BF, bisa CG ya. Lalu bidang yang berpotongan dengan bidang AMNE. Oke, bidang AMNE mungkin kita buat dulu ya. AMNE itu posisinya gini nih. Kita arsir ya. Nah, jadi bidang AMNE yang berpotongan dengan bidang AMNE ya mestinya adalah ABFE ya. ABFE bisa ya. Bidang ABFE, kemudian bidang ADHE ya, seperti itu. Ya, itu adalah unsur-unsur dalam suatu bangun ruang ya. Kita lihat soal berikutnya. Pada gambar berikut diketahui panjang AB 5 cm, panjang AE sama dengan panjang BC sama dengan panjang EF. Itu adalah 5. Jadi ini juga 5. Pertanyaannya adalah hitung panjang AC, EG, DF, dan AG. Nah, mungkin di sini kita bisa buat anggap ini itu kita bangunnya kita bagi dua seperti itu ya. Kita bagi dua seperti ini. Nah, ini jadi ada semacam prisma segitiga dan kubus atau balok ya, seperti itu. Nah, untuk mencari AB, untuk mencari AC maksudnya, AC ya mestinya kita bisa gunakan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Nah, jadi dimensi 3 ini sebenarnya nggak terlalu banyak rumus teman-teman, tetapi yang susah adalah bagaimana teman-teman membayangkan skema gambarnya ya. Jadi di sini nanti kita dapatkan 25 ditambah 25 itu akar 50, berarti 5 akar 2. Kemudian untuk mencari panjang EG itu bisa kita cari sebagai misalkan EF dan FG. Ya, EF dan FG. EF kuadrat ditambah FG kuadrat. Sorry teman-teman, saya ada yang salah ya. Mungkin teman-teman sudah langsung
protes gimana sih ini ya. Nah, ini 4 ya, tadi ukurannya ada yang salah nih teman-teman ya, jadi maaf. Saya benerin dulu ya. Oke, jadi ini tadi AB-nya adalah 5, kemudian ini 4, ini 4, ini 4. Ya, sehingga kalau kita gambar ini 4, berarti di sini ini 4, ini 1 ya, teman-teman ya. Oke, jadi tadi kalau yang AC berarti ini 5 kuadrat ditambah 4 kuadrat, kita dapatkan akar 41. Ya, nggak bisa disederhanakan ya, biarkan seperti itu saja. Kemudian yang EG berarti EF kuadrat ditambah FG kuadrat. EF itu adalah 4 dan 4. Nah, di sini kita dapatkan 16 ditambah 16 itu akar 32 atau 4 akar 2. Kemudian untuk mencari panjang DF itu bisa kita cari misalkan dengan DA dan atau DH dan HF gitu bisa ya. DH kuadrat ditambah HF kuadrat, dan kita tahu DH itu pasti 4 juga. Lalu HF mestinya akan sama dengan EG kan. Jadi HF-nya adalah 4 akar 2 kuadrat. Di sini kita dapatkan 16 ditambah 32 atau akar 48, artinya ini 4 akar 3. Dan satu lagi untuk AG itu bisa kita cari sebagai misalkan AE dengan EG ya. AE kuadrat ditambah EG kuadrat. AE itu 4, yang EG 4 akar 2. Jadi hasilnya ini sama ya teman-teman. 16 ditambah 32 itu akar 48 atau 4 akar 3. Seperti itu ya, ini ada sentimeternya. Ini adalah konsep diagonal ya, jadi menggambarkan dalam bentuk persamaan Pythagoras aja sebenarnya ya. Berikutnya, pada gambar berikut, hitung luas bidang diagonal CELH. Nah, ini ada gambarnya ya. Ini adalah segi 6 ya, prisma segi 6 beraturan. Jadi ini 8, ini kayaknya 8 semua nih teman-teman ya. 8 semua ya, tapi tingginya ini 6 ya. Nah, sebenarnya CELH ini gampang banget kan. CELH ini adalah persegi panjang aja. Nah, jadi ini L, ini H, ini C, ini E ya. Nah, ini sederhana aja. Nah, dan pastinya kalau kita menghitung persegi panjang hanya tinggal panjang kali lebar. Masalahnya LH ini berapa, HC-nya berapa. Ya, mungkin teman-teman kalau sudah langsung tahu HC-nya itu jelas. HC-nya itu bisa dicari dari misalkan HB kuadrat ditambah BC kuadrat. Ini pastinya adalah 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat ya. Nanti ketemu 10. Jadi HC-nya udah ketemu 10. Nah, tapi untuk menghitung yang LH, ini kita wajib menggunakan prinsip agak panjang nih teman-teman. Saya gambarkan ini ya, ini adalah segi 6 beraturan ya. 8 gitu. Nah, kita mau mencari LH itu ini teman-teman ya. Nah, ingat kalau segi 6 beraturan setiap sudut ini adalah 120 derajat. Oke ya, jadi di sini karena kan kalau dibagi kan 60 semua ya. Oke. Ini 120 derajat. Nah, LH itu ini kan, teman-teman bisa bayangkan ini adalah, ini kita gambarkan GHI JKL ya. Oke, jadi LH itu adalah ini. Nah, untuk mencari LH, kita harus gunakan aturan cosinus. Teman-teman sudah pernah dapat ya. Jadi, maaf, aturan cosinusnya itu maksudnya yang A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat. Wah, udah mulai lupa pasti. LH kuadrat sama dengan LG kuadrat ditambah GH kuadrat minus 2 kali LG kali GH cos alfa ya, cos 120 nanti. Nah, kita bisa masukkan nih 8 kuadrat ditambah 8 kuadrat minus 2 kali 8 kali 8 kalikan cos 120 itu minus setengah. Sehingga kita dapatkan ini plus 8 kuadrat juga. Nanti kita dapatkan 64 dikali 3 itu akar 192 atau 8 akar 3 cm. Nah, ini adalah mencari LH. Artinya di sini adalah 8 akar 3. Sehingga kalau kita mencari luas CELH, ya tinggal 8 akar 3 kita kalikan 10.
kita dapatkan 80 akar 3 cm persegi. Seperti itu ya. Oke. Kemudian, pada gambar berikut jika panjang AB 5 cm, BC 10 cm, BG 5 akar 6 cm, hitung volume dan luas permukaan balok tersebut. Ya, jadi ini menghitung volume dan luas saja. Ini 5, ini 10, lalu BG itu ini ya. BG itu, nah ini 5 akar 6 nih. Ya, jadi kita harus mencari tingginya dulu kan, kita mencari CG. Ya, CG berarti kan Pitagoras antara BG kuadrat dikurangin BC kuadrat atau 5 akar 3 kuadrat dikurangi 10 kuadrat ya. 5 akar 3 itu 5 akar 6 maksud saya. Maaf ya, ini 5 akar 6 ya teman-teman ya. 5 akar 6. Nah, 5 akar 6 kalau dikuadratkan itu 150 dikurangi 100 berarti akar 50 atau 5 akar 2 itu CG. Nah, CG sebagai tinggi. Untuk mencari volume kita tinggal buat seperti biasa, panjang kali lebar kali tinggi, jadi 5 dikali 10 dikali 5 akar 2 kita dapatkan 250 akar 2 cm kubik. Sedangkan untuk luas permukaan kita bisa masukkan rumus 2PL ditambah 2PT ditambah 2LT. Jadi 2 dikalikan 5 dikalikan 10, 2 dikalikan 10 dikalikan 5 akar 2, ditambah 2 dikalikan 5 dikalikan 5 akar 2 ya. Oke, yang ini 5, sorry. Ya, teman-teman hanya perlu mengingat-ingat lagi tentang rumus-rumus volume dan luas ya di bagian ini. Nanti bagian-bagian berikutnya akan makin seru nih teman-teman. Karena dimensi 3 ini intinya adalah teman-teman harus bisa membayangkan ruang ya, seperti itu. Sentimeter persegi. Oke, berikutnya kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Titik P dan Q berturut-turut terletak pada pertengahan FG dan HG. Kemudian perpanjangan garis BP, DG, dan CG berpotongan di titik T. Tentukan volume 5 T BCD. Kita bisa gambarkan seperti ini ya. Jadi ini 6 cm, kemudian ini adalah pertengahan ya, jadi P dan Q ini pertengahan, kemudian ada seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah volume 5 T BCD. Nah, volume 5 itu hanya 1/3 kali luas alas kali tinggi. Tentunya kita tinggal mencari tingginya saja. Jadi mungkin kita bisa bayangkan lewat ini teman-teman ya. Kalau di sini ada kita gambarkan bangun belakang ya, DCGH, lalu Q ada di sini ya. Nah, ini 6 ya. Kemudian kan teman-teman sudah tahu bahwa ini juga 6. Nah, ini ada di setengahnya. Nah, sehingga kita bisa mencari TG kan. Caranya dengan konsep perbandingan segitiga. Jadi TG per TC sama dengan QG per DC ya. Jadi TG per TC sama dengan QG per DC. Nah, TG-nya kita nggak tahu, kita misalkan X tadi ya. Jadi ini TG-nya adalah X, kemudian TC-nya itu X plus 6, sama dengan ini 3/6. Nah, kita bisa kalikan silang, 6X sama dengan 3X plus 18, maka 3X sama dengan 18, X-nya sama dengan 6. Ya, seperti itu. Nah, artinya kalau kita mau mencari volume TBCD itu kan tinggal 1/3 dikalikan luas bawah ya, luas BCD dikalikan tinggi. Tingginya adalah TC. Nah, kita masukkan luas BCD berarti setengah kali alas kali tinggi. Berhubung dia adalah alasnya itu rusuk kubus ya, berarti 6 kali 6 dibagi 2. Kemudian dikalikan TC. TC-nya adalah 6 ditambah 6 ya, 12. Nah, kita hitung saja, ini 36 dibagi 2, 18 dikali 12. Berarti kita dapatkan 72 cm kubik. Ya. Nah, ini baru bagian pertama teman-teman untuk mereview tentang konsep unsur ruang dan juga volume luas permukaan ya. Nanti materi intinya kita akan bahas selanjutnya tentang konsep jarak pada ruang. Seperti itu. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.